Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Walaupun sudah jam 12 siang, tapi semangat kita tetap pagi. Pada hari ini kita akan bertemu dengan sosok yang sangat inspiratif, yaitu Bu Bidan Haja Neng Iyet, SKM SK. Beliau mempunyai 4 peran, di antaranya yaitu CEO dari Poliklinik Pesona Bunda. Kebetulan beliau juga mendirikan yayasan Bina Putra, SMK Bina Putra Nusantara ya Bu ya. Di antaranya juga mengelola MBG. Terus beliau juga mempunyai 2 apotek Pesona Farmasi ya Bu, Pesona Bunda 1 dan Pesona Bunda 2. Mari kita ikuti sosoknya, kita perhatikan sosoknya yang sangat inspiratif. Kita langsung aja ya Bu ya, dengan memegang 4 peran ini ya, gimana kiat-kiat Ibu untuk membagi waktunya? Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya ke sini, ke tempat yang mungil ini gitu ya. Kalau tadi sepertinya 4 peran itu sepertinya terlalu besar gitu ya. Ini informasinya dari mana, mudah-mudahan betul. Alhamdulillah gitu ya infonya. Tapi untuk pembagian waktu ya sama seperti yang lainnya juga. Kita punya waktu yang sama, kita bagi-bagi saja. Di antaranya kalau untuk pembagian waktu di tempat praktek di sini, kita bekerja sama dengan teman-teman bidan yang lain. Jadi untuk penjadwalan kita sudah punya jadwal masing-masing. Untuk hari ini bidan siapa, kemudian selanjutnya gitu. Yang tentu mereka juga di sini punya SIPD. Gitu. Kalau untuk apotek apalagi itu kan sudah ada yang memegang ya, para ahli farmasi di sana. Iya. MBG pun sama gitu. Ada beberapa MBG yang memang lebih tertata lagi ya. Kalau MBG udah dari sananya ada yang mengelola gitu, mulai dari kepala, ahli gizi dan akuntannya. Itu saja sih. Kalau di yayasan juga sama, ada pengurusnya. Kebetulan sebagai pendiri ya kecil-kecilan suka ikutlah pertemuan-pertemuan barangkali. Itu pembagian waktunya biasa saja, sama saja seperti yang lain. Ya, Baik. kita semua sih pasti penasaran ya. Sebagai kita bidan di sini semua bidan, ingin tahulah ceritanya awal mulanya kepikir wah jadi bisa jadi klinik punya ini lihat. Nah, gimana sih ceritanya Bu? Boleh bagi-bagi ceritanya? Iya. Kalau untuk tempat praktek ya ini tuh memang berawal nggak sama seperti teman yang lain. Di sini juga ada Bu Bidan Ungu ya. Kita seperjuangan gitu dulu sebagai bidan kelurahan. Ya, sebagai bidan kelurahan tentu kita harus domisili di tempat praktek, kemudian harus mendirikan tempat praktek. Nah, dari tugas itulah gitu ya, barangkali saya waktu itu juga terpaksa sih tidak, tapi berdasarkan tugas akhirnya berdirilah tempat praktek TPMB gitu kalau dulu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, karena bidan itu memang kita harus bekerja sama, apalagi sekarang harus dengan 6 tangan gitu kan, dengan 6 tangan ini berarti kan minimal 3 orang gitu. Jadi saya mengajak teman-teman juga untuk bergabung di sini. Ada teman dari puskesmas, ada teman juga yang dari luar gitu ya, dari Presgraduate juga ada gitu. Jadi alhamdulillah ada lapangan pekerjaan barangkali untuk teman-teman yang masih baru gitu. Nah, sehingga ketika sudah ada tempat praktek ini, di sini pun ada beberapa pengembangan gitu ya. Saya melihat di lapangan ada balita-balita yang memerlukan konsultasi, atau mungkin yang ibu hamil juga yang memerlukan konsultasi. Ada beberapa yang beresiko, misalnya yang kek atau yang susah makan gitu kan, yang nantinya dikhawatirkan akan terjadi stunting. Kita di sini juga menyediakan konsultasi gizi. Jadi kita mengajak ahli gizi untuk berpraktek di sini. Walaupun memang pasiennya belum banyak ya, tapi paling tidak masyarakat itu ada tempat ketika nanti mau konsultasi khususnya untuk gizi gitu. Ya, kemudian pengembangannya saya juga melihat gitu. Ada beberapa ibu hamil yang kalau di wilayah ini
boleh dikatakan belum mampu gitu ya. Kemudian untuk USG misalnya, nah saya juga berpikir gimana ya caranya supaya ada USG yang harganya terjangkau. Akhirnya saya juga mengajak teman dokter yang sudah pelatihan untuk membuka prakteknya di sini, praktek umum yang salah satunya USG. Nah kalau menurut pasien sih alhamdulillah agak tertolong gitu ya, terbantu untuk USG di tempat yang lebih dekat, kemudian dengan mungkin yang lebih ekonomis. Ya, barangkali. Itu ada beberapa pengembangan. Dan satu lagi juga baby spa. Ya, baby spa juga ada dipromosikan gitu kepada ibu-ibu yang melahirkan di sini, dan ada beberapa yang mengikuti. Gitu. Itu ceritanya. Terinspirasi dari lingkungan yang membutuhkan berarti Iya, ya Bu ya. betul. Itu juga berarti awal mula jadi MBG ya, dari gizi gitu kan. Oh, Itu iya. MBG. Tuh, MBG juga sama. Jadi saya pikir ketika seorang bidan sudah berkiprah gitu ya, saya juga ingin dari sisi lain gitu kan. Nah, pemerintah mendirikan atau ada program MBG, ya apa salahnya kita mendirikan. Berproses cukup lama, cukup menguras energi dan pikiran, akhirnya bisa berdiri, dan sekarang beberapa ibu hamil, ya, balita gitu ya, kita bisa distribusikan. Mudah-mudahan apa yang dimaksud atau tujuan pemerintah mengurangi stunting atau bahkan zero stunting itu kita bisa capai bersama-sama tentunya. Baik, wah ya kita kalau yang melihat mungkin mulus-mulus aja ya perjalanannya, Was. Ibu ini kliniknya maju pesat, ada berbagai macam fasilitas juga ya. Dari perjalanan itu apa gitu suka dukanya, masalahnya mungkin nggak mulus-mulus aja atau bahkan mungkin mulus-mulus aja Ibu mungkin ya Bu Haji gitu, perjalanan mendirikan klinik ini sampai fasilitasnya lengkap begini gitu, ada kendala, tentu ada ya. naik turun ya teman-teman gitu, yang perlu juga mungkin kita juga sangat-sangat menyadari gitu bahwa suatu perjuangan itu kan prosesnya, yaitu tadi mungkin tidak terlihat dari luar, tapi proses-proses itu ketika kita tempuh ya akhirnya bisa terlewati juga gitu ya. Di antaranya ketika tempat praktek ini kenapa juga melibatkan teman-teman yang lain, teman-teman bidan yang lain, kemudian ada ahli gizi dan dokter praktek, itu juga salah satu yang mendorongnya adalah terjadinya COVID-19 yang waktu itu sangat memukul atau menghantam tempat praktek, itu khususnya tempat praktek saya. Jadi waktu itu kan kita sangat sedikit sekali kontak dengan pasiennya, dari itu sempat agak pakem gitu, tapi kita tetap berjalan dengan sambil berpikir gimana caranya melayani masyarakat kembali. Jadinya ya dari ada profesi-profesi lain yang kita libatkan di sini. Kalau tentang SMK Bu, kalau itu di sana apakah ada beasiswa untuk anak-anak tidak mampu? Oh iya, ya tentu. Kalau untuk SMK ini sebetulnya semenjak awal sebelum jadi bidan, SMK sudah didirikan karena memang basicnya juga saya adalah seorang guru gitu ya, dari SKM. Mendirikan SMK itu yang pertama jurusannya jurusan farmasi gitu, sehingga ya salah satu cara untuk membuka peluang usaha anak-anak dari lulusan SMK juga di apotek gitu ya. Kemudian juga ada jurusannya adalah asisten perawat, yang salah satunya juga bisa kita berdayakan di tempat-tempat praktek. Mungkin di tempat-tempat praktek ibu bidan yang lain juga bisa mengambil asistennya atau adminnya di asisten perawat. Di sini ada 2 tenaga dari asisten perawat dari lulusan SMK. Ibu juga mengajar di Iya, mengajar, sempat mengajar beberapa tahun lama. Justru pengalaman yang lebih lama itu sebelum jadi bidan itu mengajar dulu. Baru ke bidan. Inspirasi buat kita bidan-bidannya, tidak cukup tok di kebidanan gitu, kan kita harus berpikir
luas Iya. untuk mengembangkan. Berarti kalau yang apotek 1, 2 itu ya, mungkin dari itu farmasi juga ya Bu ya, dari SMK itu ya. Dari apoteknya gimana Bu, biar masyarakat juga tahu misalkan di apotek yang Ibu kelola itu apa aja fasilitas yang sudah bisa ini kemudahan untuk masyarakat gitu. Ya, kalau untuk apotek memang ada beberapa tantangan juga gitu ya, karena apotek itu memang sebaiknya berdampingan dengan tempat praktek, baik itu tempat praktek dokter atau misalnya klinik gitu ya. Nah, justru dalam hal ini apotek ini kita sedang dalam penataan ulang. Dalam penataan ulang dalam arti yaitu tadi mungkin tempatnya akan kita dekatkan, kemudian dokternya juga untuk persepan akan kita tata ulang kembali gitu. Jadi ini masih ada PR nih untuk apoteknya. Ini mas saya pribadi ya penasaran. Ibu bisa seproduktif ini, apa sih kebiasaan yang Ibu lakukan sehari-hari gitu, atau apa yang menjadi inspirasi Ibu gitu ya? Bisa ya seperti ini. Sebenarnya mungkin sama saja ya, ketika kita sudah mengenal orang atau misalnya sudah berbincang dengan orang, oh ternyata semua potensi juga ada di setiap orang gitu ya. Semua potensi ada di ibu-ibu bidan gitu. Ya dalam hal ini saya juga seperti itu. Kalau bidan itu kan kita tingkat jiwa sosialnya tinggi, betul kan ya, seperti itu. Jadi dari situ saya tergugah gitu, ingin selalu memberikan sesuatu atau suatu pelayanan atau suatu kemudahan kepada masyarakat gitu. Nah, berawal dari situ, dari mungkin jiwa sosial kita sebagai bidan yang cukup tinggi, maka ada keikhlasan juga gitu ketika kita melakukan sesuatu. Artinya ketika kita, contoh kalau kita menolong persalinan pada malam hari, orang lain tidur nyenyak, kita bangun dengan ikhlas kita menolong, seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya melihat anak-anak di posyandu gitu ya, kelihatan sehat, ceria, kita juga senang gitu. Jadi ketika ada kesempatan mau menambah apa yang bisa kita berikan, ya mungkin berawal dari situ. Ibu bidan semuanya juga pasti punya perasaan atau punya sikap dan sifat seperti itu. Dasar-dasar empati sosialnya ya Bu ya tetap harus diperjuangkan untuk seorang bidan ya, antaranya itu juga. Ya baik, terima kasih Bu, sangat menarik. Ya. Terakhir ada pesan-pesan atau motivasi untuk ibu-ibu bidan supaya apa ya, menjadi bidan entrepreneur. Entrepreneur ya. Ya dituntut, sepertinya dituntut dari segi era digitalisasi seperti ini ya. Entrepreneur seorang bidan bukan dari segi apa ya, maaf, komersialnya juga bukan sih, di mana salah satunya untuk memudahkan masyarakat dari dapat pelayanan dari kita gitu ya. Betul, kita harus mengikuti era sekarang gitu ya, apalagi sekarang ibu-ibu hamil yang baru itu adalah udah mulai ke ibu-ibu hamil Gen Z gitu ya, yang mereka itu ketika datang ke tempat praktek itu jarang sekali bertanya. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu itu kita harus bisa menggali gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus cari informasi lebih di media sosial, kemudian juga harus memperkenalkan media sosial itu kepada ibu-ibu hamil tersebut gitu. Kalau untuk di tempat praktek sendiri kita juga sudah menggunakan beberapa aplikasi sehingga teman-teman atau ibu-ibu hamil pasien kita juga bisa mengikuti. Antara lain kita sudah punya beberapa medsos gitu kan, ada di IG gitu. Apa nih yang disenangi oleh masyarakat, oleh sasaran, ya kita sampaikan di sana gitu. Jadwal kelas ibu hamil misalkan ya di share di sana ya, ada jadwal. Ya baik, terima kasih Ibu. Bukan hanya sukses di entrepreneur sepertinya ya, Ibu juga di organisasi bidan juga kan, Ibu sebagai wakil ketua IBI ya, wakil 1 ketua IBI Kota Tasikmalaya ya. Sungguh terinspiratif ya, kita sukses di berbagai itunya. Iya, Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sudah waktunya. meluangkan kami. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa menginspirasi untuk bidan-bidan semua, menjadi motivasi untuk kita semua.
Iya, sama-sama. Ya mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Bidan-bidan juga nanti ke depannya akan ada muncul ide-ide entrepreneur yang lain gitu ya. Karena masih banyak gitu kita atau perjalanan apalagi yang masih muda, ini perjalanannya masih cukup panjang gitu ya. Mari kita wujudkan AKB Zero Stunting ya, khususnya di Kota Tasikmalaya, dan kita ikut mendukung generasi emas 2045. Seorang bunda ada di dunia. Di sini ini adalah ruang tunggu kalau di tempat praktek juga harus ada ruang tunggu kecil. Di sini ada ruang pendaftaran. Di sini kalau sore itu laptop ada ya Pak, kalau lagi pas praktek pagi sore. Di bawahnya, di bawahnya itu banyak buku-buku, walaupun sekarang mah udah pakai RT ya. Ada yang saya 5 baru sekarang. Ini tempat praktek ya, betul memang beginilah adanya satu ini ininya, tapi kalau semua kebutuhan bisa lakukan KB, dokter segala macam ada di sini. Kemudian ada brosur-brosur, ada SOP di sini, ada paket atau harga-harga persalinan, ada harga pelayanan di sini. Kalau menjelaskan ini kalian masuk SOP yang jadi apa ya? Udah, SOP sih kita bikin sendiri. Terus itu sampai di sini. Jadi kalau misalnya kita mau periksa hamil, kalau bidan baru bisa buka ini. SOP yang kita laksanakan di sini pasti. Ya, terus lanjut ke sini. Di sini ada ruang obat sebagai salah satu persyaratan juga di praktek bidan itu ada ruang obat. Apalagi di sini ada praktek dokter. Jadi ada juga beberapa obat dokter gitu ya. Untuk izin apoteknya kita pakai izinnya apotek kita sendiri. Nah, kalau ini minum kalau ada pasien yang membutuhkan boleh. Kemudian dilanjutkan ke ruang nipas gitu ya, ke ruang nipas. Untuk ruang pemeriksaan dokter di sini ada USG-nya juga, ada monitornya, ya selayaknya minimalis ruang USG. Aku mangga.